Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahhala lana tariqal khairati wa yassar wa dha'afal ujura min khadha'ini judihi allati la tuhsar. Wassalatu wassalam ala man ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil fadha'il akbar. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, berjuta taburan cinta Sang Maha Kuasa di bawah sinaran mentari yang penuh berkah, yang mampu menembus ruang gelap semesta, yang layu akan kembali merekah, yang gugur akan kembali bersemi. Dialah Allah, Tuhan Rabbal Alamin, yang mencintai tanpa pamrih, dengan tulus tanpa celah sedikit pun, sehingga sudah sepantasnya bibir ini basah dengan memuji keagungannya dan kebesarannya dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu pula kita mengingat dengan penuh rasa hormat kepada Sang Kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan sejati dalam segala kebaikan, petunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan, dan penerang dalam kegelapan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kami ingin berbicara mengenai zakat adalah salah satu cara membersihkan harta dan jiwa. Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Zakat bukan hanya sekedar memberikan sebagian harta, tetapi juga merupakan sarana untuk membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk seperti kedengkian, kikir, dan keserakahan. Hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi untuk membersihkan harta dan jiwa. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, dia bukan hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membersihkan hatinya dari sifat kikir dan rakus. Zakat mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, zakat bukan hanya memberi manfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada yang lebih baik daripada seseorang yang memberikan sedekah dengan ikhlas, yang tidak mengharapkan pamrih. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini mengingatkan kita bahwa zakat atau sedekah bukanlah pengurangan dari harta kita, tetapi justru menjadi keberkahan yang Allah berikan. Yang kita keluarkan melalui zakat bukanlah sebuah kehilangan, melainkan investasi yang mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang kami hormati, zakat juga merupakan cara untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk. Salah satu sifat yang sangat berbahaya adalah sifat kikir, yang membuat seseorang merasa enggan untuk berbagi rezekinya dengan orang lain. Padahal dalam Islam, kekayaan bukanlah sesuatu yang seharusnya disimpan hanya untuk diri sendiri, melainkan sesuatu yang dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu was-sufla hiyas sa'ilah." Yang artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas, tangan yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa memberi kepada orang lain. Bukan hanya ketika kita memiliki kelebihan, tetapi juga dalam kondisi apapun. Dengan memberi, kita membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat egois dan mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada orang lain. Hadirin yang kami hormati, selain itu, zakat juga menjadi sarana untuk membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling membantu dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dengan menunaikan zakat, kita turut serta dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, serta menciptakan rasa kepedulian dan persaudaraan di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Amil zakat yang dibayar untuk menarik hati orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk musafir. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Melalui ayat ini, kita dapat memahami bahwa zakat memiliki banyak penerima yang memiliki hak atas harta kita. Zakat menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempererat tali persaudaraan antar sesama, serta membantu mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Hadirin yang kami hormati, mari kita jadikan zakat sebagai sarana untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Dengan menunaikan zakat secara ikhlas dan tepat waktu, kita tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah, tetapi juga akan merasakan keberkahan dalam hidup kita. Zakat mengajarkan kita untuk senantiasa rendah hati, berbagi, dan peduli terhadap sesama, serta menjaga hati kita agar terhindar dari sifat kikir dan serakah. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, marilah kita mengingatkan kesadaran kita untuk menunaikan zakat dengan tepat. Jangan biarkan kekayaan kita menjadi sumber kecintaan yang berlebihan, tetapi jadikanlah kekayaan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu sesama.
Semoga zakat yang kita keluarkan dapat membawa keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Zakat adalah salah satu cara terbaik untuk membersihkan harta dan jiwa. Karena dengan memberi kepada yang membutuhkan, kita tidak hanya mensucikan rezeki yang kita miliki, tetapi menumbuhkan rasa kepedulian, keikhlasan, dan ketakwaan dalam hati, mendekatkan diri kepada Allah dan menebarkan keberkahan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.